Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I hope you all is fine. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan semangat untuk melanjutkan setiap pelajaran untuk menambah wawasan pengetahuan kita. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, lebih baiknya kita berdoa kepada Allah, semoga pada pertemuan kali ini kita dapat belajar dengan baik, dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk kita dan semuanya. Baiklah, berdoa dimulai. Oke, selesai. Okay, for today's lesson, we are going to discuss about opinion and idea. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang opini dan ide. Apa sih opini itu? Apa sih yang dikatakan ide, yang dimaksud dengan ide, dan juga apa perbedaannya dengan argumen, dan apa sih pentingnya semua itu untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Oke, silahkan kalian persiapkan alat tulis kalian, buku catatan maupun materinya, dan simak materi berikut dengan baik. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang opinion and idea. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan opinion dan juga idea. Yang pertama, kita akan membahas tentang opinion. What is an opinion? Jadi opini itu apa sih dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa sehari-hari kita itu? An opinion is a judgment or belief about someday or something which is not based on knowledge. Jadi sebuah opini itu adalah penilaian atau kepercayaan terkait sesuatu atau seseorang, somebody or something, seseorang atau sesuatu yang tidak didasarkan pada pengetahuan, which is not based on knowledge. Sedangkan yang dinamakan dengan idea, an idea is a thought, an opinion, or belief. Jadi yang dikatakan dengan idea itu adalah sebuah pemikiran, opinion atau pendapat, kemudian atau juga dikatakan dengan kepercayaan. Jadi bedanya opinion dengan idea itu, kalau opinion itu tentang penilaian terkait sesuatu atau seseorang. Kemudian kalau idea itu adalah sebuah pemikiran ataupun sebuah pendapat dan sebuah kepercayaan. Nah, di sini asking opinion, jadi meminta pendapat. Yang dinamakan dengan asking opinion adalah ekspresi ini diucapkan ketika kita ingin menanyakan pendapat seseorang mengenai suatu hal. Jadi asking opinion ini sebuah ekspresi yang kita gunakan atau kita ucapkan ketika kita ingin meminta penilaian ataupun pendapat dari seseorang atau teman kita mengenai sesuatu hal. Jadi misalnya kita memiliki sepatu baru, nah kita meminta pendapat nih, kita meminta bagaimana pandangan dia terhadap sepatu baru kita. Jadi misalnya I have a new shoes, jadi saya memiliki sepatu baru, terus kita meminta bagaimana orang lain itu memiliki pandangan terkait hal tersebut. Jadi kita bisa menggunakan misalnya what do you think. Nah ini contoh kecilnya sebuah ekspresi untuk menyatakan sebuah opini. Selanjutnya social function. Jadi apa sih social functionnya dari asking for and giving opinion and idea itu? Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita penting mempelajari tentang asking for and giving opinion and idea, yaitu to keep interpersonal relationship in asking for and giving an opinion and idea. Jadi social function atau fungsi
sosialnya itu kita gunakan untuk menjaga hubungan antar sesama. Jadi dari diri kita sendiri maupun orang lain, terkait dengan bagaimana kita meminta ataupun memberi sebuah pendapat dan juga ide atau pemikiran terhadap sesuatu. Nah, di sini ada language features of asking for and giving opinion and ideas. Jadi ini ada language features yang digunakan ketika kita menggunakan asking for and giving opinion atau meminta dan juga memberi pendapat maupun sebuah ide. Yang pertama, use of mental verbs. For example, think, believe, doubt, feel, assume, etc. Jadi kita bisa menggunakan mental verbs yang dasarnya kita menggunakan kata think, believe, doubt, feel, assume, etc. Jadi misalnya kita mau memberikan pendapat I think terhadap sesuatu, I think that shoes is bla 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 bla, seperti itu. Kemudian yang kedua, use of expression of asking for and giving an opinion, an idea, and the responses. Jadi kita menggunakan sebuah ekspresi atau kalimat yang lebih lengkap. Jadi tidak hanya misalnya I think seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan sebuah ekspresi yang menyatakan bahwa kita meminta ataupun memberi sebuah pendapat dan juga ide, kemudian bagaimana respon yang seharusnya diberikan atau didapat. Oke. Ini ada beberapa ekspresi terkait asking for and giving an opinion and idea. Jadi beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan dalam meminta dan juga memberi sebuah pendapat dan ide. Yang pertama, di sini ada informal asking opinion and idea. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita kan bertemu atau berrelasi dengan banyak orang. Misalnya ya ada yang teman, ada yang orang yang lebih tua dari kita, ya siapapun itu yang tidak seharusnya kita menggunakan bahasa yang biasa, bahasa sehari-hari, tapi menggunakan bahasa yang formal. Nah, di sini ada informal dan juga formal asking an idea. Yang pertama, informal, yaitu sebuah pernyataan atau ungkapan meminta pendapat, meminta pendapat dan juga ide terkait orang-orang yang sebaya dengan kita, yang ya lingkupnya tidak formal. Dan kita bisa menggunakan kalimat what do you think of. Nah, di sini what do you think of, apa yang kamu pikirkan tentang misalnya sepatu baruku. Jadi what do you think of my new shoes. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan kalimat seperti ini untuk menyatakan sebuah ekspresi meminta pendapat terkait orang yang lingkupnya itu non formal, misalnya ya teman sebaya kita, seperti itu. Selanjutnya, what do you think about? What do you think about? Nah, apa yang kamu pikirkan tentang, jadi hampir sama ya, ini kita menyatakan sebuah permintaan pendapat. Kemudian, what is your opinion about? What is your opinion about? Apa pendapatmu tentang, seperti itu. Apa pendapatmu tentang, kalau ini tadi kan apa yang kamu pikirkan tentang, nah, apa pendapatmu tentang misalnya global warming. Jadi what is your opinion about global warming? Nah, seperti itu. Kemudian do you think? Jadi apakah kamu berpikir? Nah, apakah kamu berpikir misalnya tadi global warming, do you think the global warming is because changing of human lifestyle, misalnya seperti itu. What is your idea about? Apa idemu untuk ini
kita bertanya tentang sesuatu dan kita meminta sebuah ide. Misalnya kita sedang ada dalam forum diskusi, kita membahas tentang suatu isu atau sebuah fenomena terbaru. Nah, kita meminta pendapat atau ide-ide dari teman-teman di sekitar kita. Jadi kita bisa menggunakan what is your idea about, apakah apa idemu untuk misalnya sesuatu itu. Dan tell me what you think. Nah, tell me what you think. Coba ceritakan apa yang kamu pikirkan. Beritahu. Coba beritahu apa yang kamu pikirkan mengenai apa misalnya. Kemudian kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua dengan kita atau lingkupnya itu formal, kita bisa menggunakan kalimat yang sedikit berbeda dari kalimat ini. Sebenarnya intinya sama, kita menanyakan sesuatu cuma berbeda di bahasanya saja. Kalau yang informal kita menggunakan bahasa sehari-hari, kalau misalnya buat yang formal kita menggunakan bahasa yang ya sedikit lebih sopan. Nah, tata bahasanya itu lebih kompleks lagi. Misalnya kita have you got any comments on? Nah, apakah kamu memiliki komen atau komentar mengenai? Nah, sebenarnya sama, hanya saja berbeda di bentuk atau jenis bahasa yang digunakan yang lebih sopan saja. Do you have any idea? Nah, apakah kamu memiliki ide? Do you have any opinion on? Apakah kamu memiliki pendapat tentang? Would you give me your opinion on? Bisakah kamu memberitahuku atau memberiku pendapatmu mengenai? Nah, misalnya, what is your reaction to? Bagaimana, apa reaksimu terkait misalnya demo? Apa reaksimu terkait demo kemarin? Seperti itu. Kemudian kita bisa menggunakan kalimat what is your opinion about? Nah, apa pendapatmu mengenai atau tentang? Sama saja, hampir sama seperti ini. Terus what are you feeling about? Jadi apa yang kamu rasakan atau apa yang kamu pikirkan tentang mengenai global warming atau fenomena terbaru apa seperti itu. Jadi apa yang kamu rasakan mengenai? What are your views on? Jadi apa yang kamu lihat tentang? Nah, jadi intinya sama-sama kalimat atau ekspresi untuk menanyakan sebuah pendapat, hanya saja ini perbedaan bentuk kalimat, bentuk bahasa dalam kalimat yang kita gunakan ketika kita berbicara dengan orang yang lingkupnya informal atau yang tidak formal, dan juga sama orang yang atau kita berada di sebuah lingkungan yang formal. Selanjutnya, tadi kan kita membahas tentang bagaimana kita meminta. Jadi kita menunjukkan ungkapan atau ekspresi bagaimana kita meminta pendapat kepada orang lain. Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana kita memberi pendapat kita, atau bagaimana cara kita mengungkapkan atau mengekspresikan sebuah pernyataan dalam hal memberi sebuah opini. Nah, di sini ada pengertian dari giving opinion atau memberi sebuah pendapat. Jadi, giving opinion is stating something which is believed based on the observation. Jadi, memberi pendapat itu adalah menyatakan sesuatu terkait kepercayaan yang berdasarkan kepada sebuah penelitian. Dan in other words, there is a reason behind the opinion. Jadi, dengan kata lain, giving opinion ini adalah sebuah reason atau alasan dibalik sebuah pendapat.
Nah, di sini biasanya ini ada simbol I think, in my opinion. Ini adalah salah satu potongan dari kalimat atau expression untuk mengungkapkan atau menyatakan sebuah pendapat kita kepada orang lain. Nah, giving opinion, jadi memberi opini atau pendapat. Nah, ekspresi ini diungkapkan ketika kita ingin menyampaikan pendapat kita mengenai sesuatu hal. Nah, udah jelas kalau giving opinion ini adalah ekspresi atau bagaimana kita mengungkapkan atau sebuah ekspresi yang diungkapkan ketika kita ingin menyampaikan pendapat. Kalau tadi kan bagaimana kita meminta pendapat. Nah, kalau ini menyampaikan pendapat. Nah, sama seperti di expression of asking opinion and idea. Dari sini ada informal giving opinion and idea dan juga formal giving opinion and idea. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ketika kita berbicara dengan konteks informal, kita bisa menggunakan bahasa sederhana, bahasa sehari-hari kita, yaitu dengan misalnya I think that. Nah, aku berpikir bahwa, misalnya selanjutnya kalimat apa, misalnya sepatu baru. I think that your new shoes is beautiful or is cute or is gorgeous. Nah, seperti itu. Jadi I think that ini bisa kita gunakan ketika kita berbicara dengan teman sehari-hari kita atau orang yang seumuran dengan kita. Kemudian in my view. Nah, in my view, menurut penglihatanku. Nah, misalnya tadi sepatu, in my view your new shoes is cute or bla 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 bla. Jadi sebenarnya sama, hanya berbeda di jenis ungkapan bahasa saja. Kemudian as I see if, seperti yang saya lihat. According to me, menurutku, berdasarkan pendapatku. Nah, according to me. Kemudian I suppose. Nah, I suppose, nah saya berpikir atau saya menyarankan seharusnya. Nah, ini kan sebuah pendapat ya, atau pemikiran kita terkait sesuatu yang diminta itu tadi. In my opinion, menurut pendapatku. Nah, menurut pendapat saya, menurut pendapat gue, kayak gitu. Jadi apa misalnya selanjutnya. Kemudian I feel. Nah, aku pikir, misalnya ini sebuah ide, kita menyatakan, misalnya teman kita minta sebuah ide untuk refreshing. Nah, kita bisa mengungkapkan pendapat kita dengan I feel camping or hiking. Nah, I feel hiking is a good way. Nah, jadi aku pikir mendaki adalah sesuatu yang bagus atau ide yang bagus untuk refreshing setelah ujian atau misalnya. Kemudian di formal giving opinion idea, nah ini ada beberapa. Sebenarnya artinya sama saja. I personally believe. Nah, saya pribadi percaya bahwa, misalnya tadi yang dibahas, teman kita misalnya meminta pendapat kita tentang sebuah isu yang fenomenal atau tentang kehidupan zaman sekarang. I personally believe, jadi saya pribadi percaya bahwa sesuatu itu baik dan juga tidak baik misalnya. Kemudian I personally consider. Nah, sama saja ini. Misalnya I personally consider, saya pribadi mempertimbangkan atau menurut pertimbangan saya pribadi bahwa ide untuk pergi ke luar kota itu sangat membuang
biaya misalnya. I personally think atau feel. Nah, I personally think atau I personally feel, saya pribadi berpikir atau saya pribadi merasa misalnya. I hold the opinion. Saya memegang sebuah prinsip atau saya memegang sebuah pendapat terkait bla 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 bla. My own view of the matter is, jadi menurut penglihatanku atau menurut penglihatan pribadiku terkait sebuah masalah yang sedang misalnya, of the matter is, terkait sebuah masalah ini adalah, well, personally, ya secara pribadi misalnya, secara pribadi itu baik untuk kamu misalnya. Atau personally, secara pribadi, misalnya saya pribadi, menurut saya pribadi, saya memiliki pendapat bahwa kita perlu refreshing setelah kita bekerja 1 minggu full. If I had my view, I would. Jika saya memiliki penglihatan atau jika saya memiliki pandangan, saya akan meminta misalnya bos kita untuk melakukan camping bersama atau misalnya hiking bersama untuk refreshing dari pekerjaan bulan ini atau seperti itu. Nah, setelah kita belajar tentang bagaimana kita meminta dan juga memberi sebuah opini dan ide atau pendapat dan juga ide pemikiran, di sini ada lagi expression tentang bagaimana kita menerima dan juga menolak sebuah ide yang diberikan atau yang diminta tadi. Yang pertama adalah agreeing an opinion and idea. Jadi bagaimana kita berekspresi untuk menerima sebuah pendapat dan juga ide. Yang pertama, kita bisa menggunakan expression I agree with your opinion. Saya setuju dengan pendapatmu. Yes, I agree with you. Ya, saya setuju dengan kamu. I think so too. Aku pikir iya juga. I don't have any objection. Saya tidak memiliki pertimbangan lain, misalnya saya tidak memiliki pendapat lain, jadi setuju saja. That's true, or that's right, or that's fine. Ya, itu benar. Seperti itu. That's exactly what I think. Itu sesuai dengan seperti apa yang aku pikirkan. Itu yang aku pikirkan misalnya. Kalimat sederhananya seperti itu. You're absolutely right. Ya, kamu memang benar gitu. That's a good point. Ya, itu poinnya bagus. Nah, itu intinya. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian di sini ada expression untuk disagreeing an opinion idea. Jadi bagaimana kita menolak atau ketika kita tidak setuju dengan pendapat atau ide orang lain tadi. Nah, kita bisa mengungkapkan kalimat I'm sorry, I don't agree with you. Nah, I'm sorry, I don't agree with you. Maaf, saya tidak setuju dengan pendapatmu. I see your point, but ya, saya tahu maksud kamu. Tapi, misalnya kita punya pendapat lain, jadi kita bisa di sini menambahkan pendapat kita bagaimana. You may be right. Ya, kamu mungkin benar, tetapi kita punya pendapat lain di sini. To some extent, yes, but, untuk beberapa hal, ya, tetapi, I don't think so. I doubt it. I don't think so. Saya tidak berpikir seperti itu. Saya meragukan hal itu. I don't get along with it. Saya tidak sejalan dengan hal itu. I don't disagree. Saya tidak setuju atau saya menolak. I don't agree. Saya tidak setuju.
I don't believe that. Nah, saya tidak percaya hal itu. Nah, itu tadi beberapa expression yang bisa kita gunakan ketika kita meminta maupun menyatakan, dan juga bagaimana kita menolak sebuah pendapat dan juga sebuah ide atau pemikiran terkait sesuatu atau seseorang. Selanjutnya, saya akan memberikan sebuah contoh dialog terkait penggunaan atau contoh bagaimana kita menggunakan ekspresi dari asking for and giving an opinion. Nah, di sini ada contoh dialog. Di sini ada Mr. Zhu dan juga Shane. Nah, di sini Mr. Zhu, what do you think of my new house? Nah, what do you think of my new house? Apa yang kamu pikirkan tentang rumah baruku? Jadi, atau kita bisa dengan sederhananya memahami dengan apa pendapatmu tentang rumah baruku? Nah, Shane menjawab, it is beautiful, I think. Oh, you have many novels in your new house? It is beautiful, I think. Itu bagus, indah sekali, menurutku ya. Nah, menurutku. Dan juga di sini ada, oh, you have many novels in your house. Kamu mempunyai banyak novel di rumah baru kamu ya. Terus Mr. Zhu menjawab, yeah, some. I like Andrea Hirata's novels. Ya, beberapa. Saya sangat suka novel dari Andrea Hirata. Kemudian Shane bertanya lagi, how do you feel about Andrea Hirata's novels? Apa yang kamu pikirkan tentang novel Andrea Hirata? Atau apa pendapatmu? Nah, kemudian di sini Mr. Zhu menjawab, I feel they are great novels. Nah, di sini dia mengatakan bahwa menurutku atau menurut yang aku pikirkan, novel-novelnya itu sangat-sangat bagus. They are great novels. Novelnya tuh sangat-sangat bagus. Kemudian Shane di sini menjawab lagi, yes, you are right. I think it is going to rain. Nah, di sini dia ada dua kalimat yang berbeda. Nah, yes, you are right. Dia di sini menanggapi terkait pendapat Mr. Zhu tentang novel dari Andrea Hirata. Di sini dia setuju dengan pemikiran atau pendapat dari Mr. Zhu. Yes, you are right. Ya, kamu benar. Jadi menurut Shane, novel Andrea Hirata itu sebuah novel yang bagus juga. Nah, di sini dia kemudian, I think it's going to rain. Aku pikir akan segera turun hujan. Nah, dia melihat keluar bahwa menurutnya akan segera turun hujan. Kemudian Mr. Zhu menjawab, I don't think so. Menurutku tidak. Look outside at the sky. It's so clear, no clouds there. Lihat ke langit, ke arah langit. It's so clear. Langitnya cerah. No clouds there. Tidak ada mendung di sana. Nah, kemudian Shane menjawab lagi, but I watched the weather forecast yesterday. Aku melihat perkiraan cuaca kemarin. Jadi dia mengatakan bahwa akan turun hujan itu karena dia melihat perkiraan cuaca di hari sebelumnya. Kemudian it said that today is going to rain. Nah, ini. Jadi menurut perkiraan cuaca kemarin, hari ini akan turun hujan. Kemudian okay, Mr. Zhu, see you. Nah, dia akhirnya pamit kepada Mr. Zhu. Jadi di sini di dalam dialog ini kita bisa melihat ada beberapa expression of asking for and giving opinion. Yang pertama, nah ini, what do you think of my new house? Jadi what do you think? Apa yang kamu pikirkan? Kemudian di sini ada Shane menjawab, it is beautiful, I think. Nah, ini terkait giving opinion. Kemudian di sini ada lagi Shane bertanya balik kepada Mr. Zhu,
How do you feel about Andrea Hirata's novel? Jadi apa yang kamu pikirkan atau kamu yang rasakan tentang novel Andrea Hirata? Jadi dia bertanya pendapatnya Mr. Zhu terkait novel-novel dari Andrea Hirata. Kemudian Mr. Zhu menjawab bahwa I feel they are great novel. Dia berpikir atau beropini bahwa novel-novel dari Andrea Hirata itu bagus. Kemudian di sini Shane menyatakan sebuah ekspresi agreeing opinion and idea. Jadi yes, you are right. Jadi di sini dia menyatakan sebuah kesetujuannya dia mengenai novel dari Andrea Hirata itu tadi. Selanjutnya, saya akan memberikan sebuah video terkait contoh lain dalam penggunaan opinion and idea. Jadi simak baik-baik untuk kalian bisa lebih paham mengenai materi opinion and idea. Nah, ini ada dialog antara Jane and Lucy. So, Lucy ini ask to Jane. Jadi dia nanya nih ke Jane. Jane, what do you think about our school competition? Nah, ini dia di sini posisinya itu adalah asking opinion, right? Correct. Jadi di sini dia asking opinion. Nah, kemudian setelah ada asking opinion pasti ada respon dong ya. Nah, di sini si Jane ini giving her opinion. Jadi gimana? Nah, ini dia. In my opinion, it's good because we can test our talents and abilities. Nah, ini adalah expression of asking and giving opinion. Jadi di sini Lucy-nya ini asking, terus Jane-nya ini giving her opinion. Nah, jadi ini adalah expression of asking and giving opinion. Nah, terus misalkan ini ada lagi nih. Kata dia, ini dia bilang kayak gini. This paper really fed me up. Apa coba ini? Expression of apa? Ayo. Nah, this paper really fed me up. Ini bisa jadi expression of dislike, expression of annoyance. Ini adalah expression berikut ya. Expression of annoyance atau expression of dislike. Nah, this paper really fed me up. I don't know how to solve it. Do you have any idea? Nah, ini dia nanyain opini atau nanyain pendapat si lawan bicaranya. So, ini adalah expression of asking opinion. Nah, terus ini dijawab nih sama dia. I think we should find some books to answer those questions. Nah, jadi katanya harus nyari buku nih buat bisa ngejawab pertanyaan atau untuk bisa menyelesaikan papernya dia. Atau kayak tesnya dia, tugasnya dia gitu maksudnya. Nah, jadi itu tadi beberapa materi singkat terkait tentang opinion and idea dan juga contoh penerapannya atau penggunaannya dalam menyatakan sebuah ekspresi pendapat atau meminta pendapat atau memberikan pendapat dan juga sebuah ide. Selanjutnya, saya akan memberikan sebuah link video untuk selanjutnya kalian amati dan kalian coba mencari atau temukan beberapa ekspresi yang berkaitan tentang meminta ataupun memberi ataupun menyatakan sebuah setuju atau ketidaksetujuan terkait pendapat dan juga ide. Nanti linknya akan saya bagikan, silahkan diakses dan dianalisis, kemudian kerjakan di sebuah buku atau catatan kalian, nanti kemudian difoto dan dikirimkan ke WhatsApp saya secara personal. Baiklah, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Silahkan kalian pelajari dan kerjakan materinya dengan baik. Semoga pertemuan kali ini bisa membawa ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Okay, that's all for me for today's lesson. So have a good day, and keep healthy, stay safe, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.